Halo, Assalamualaikum. Saya Syahril, Project Engineer di PT Kilang Pertamina Internasional, Refinery Unit 2 Dumai. Refinery Unit 2 Dumai ini ada di Subholding Refining and Petrochemical PT Pertamina Persero, dan di belakang saya ini adalah lokasi tempat saya melakukan praktik insinyuran, ada di Water Pump Station di Sungai Rokan, di Dumai. Dan topik yang saya angkat adalah meningkatkan efisiensi energi melalui dedieselisasi driver engine pompa Sungai Rokan PT Kilang Pertamina Internasional Dumai dengan suplai listrik 20 kV. Nah, apa saja yang saya lakukan? Mari kita pelajari bersama melalui video presentasi saya berikut ini. Baik, ini sudah saya buatkan presentasinya. Saya perkenalkan terlebih dahulu dosen pembimbing saya yang super keren banget, yaitu Prof. Dr. Insinyur Fitriuli Zulkifli, ST, MSc, IPU. Prof. Yuli tak henti-hentinya membimbing saya untuk bisa menyelesaikan praktik insinyuran tepat waktu, serta eh, saya dapat menulis laporan dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Prof. Yuli. Kemudian ada pembimbing lapangan saya, Pak Yodia Handi Prambara, STMSC. Beliau juga sekaligus sebagai manajer panutan saya di fungsi Engineering and Development. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Yodia atas izin, kemudian arahannya, sehingga saya dapat melaksanakan praktik kesinjuran dengan mengangkat topik ini. Nah, apa saja yang akan dibahas pada presentasi saya ini? Pertama, saya ingin mengenalkan lokasi proyek, kemudian latar belakang mengapa ada proyek ini, lalu rumusan masalah yang ada, lanjut dengan bagaimana cara meningkatkan efisiensi energi pada proyek ini. Tak lupa saya coba lakukan cost benefit analysis dengan nilai efisiensi yang akan dihasilkan nantinya. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan saran serta lampiran. Oke, nah kita awali dari lokasi proyek. Lokasi proyek ada di Water Pump Station Sungai Rokan, kilang Pertamina International Refinery Unit 2 Dumai di Riau. Dan ini jaraknya kurang lebih 45 km dari kilang RU2 Dumai. Jadi air dari Sungai Rokan ini akan dipompakan sejauh 45 km tersebut melalui pipa berukuran 24 inch. Jadi wah, ini lumayan jauh banget ya teman-teman, 45 km. Nah, kita lanjut untuk latar belakang dan masalah. Jadi untuk memompakan air tersebut dibutuhkan dua unit pompa dengan penggerak diesel engine. Dan saat ini kondisinya ada empat unit diesel engine, namun hanya dua unit saja yang kondisinya dapat dioperasikan secara normal. Nah, ini ada masalah-masalah yang terjadi, jadi sering terjadinya kerusakan pada part diesel engine, kemudian terkait lifetime issue, kemudian juga terkait biaya maintenance yang tinggi, dan juga biaya operasional fuel yang tinggi juga. Sehingga dicarikanlah solusinya melalui proyek yang saya kerjakan saat ini. Nah, cara untuk meningkatkan efisiensi energi secara umum gambarannya mungkin seperti ini ya. Jadi saya coba jelaskan di sebelum proyek ini konfigurasinya seperti ini. Pompa untuk suplai air itu digerakkan oleh diesel engine dengan bahan bakar berupa diesel. Contohnya Dexlite gitu ya. Kemudian ada Vertadex, gitu solar. Nah itu untuk menggerakkan diesel engine ini. Dan ini disuplai oleh tangki BBM yang dikirim setiap periode tertentu. Kemudian melalui proyek yang dikerjakan saat ini, konfigurasinya berubah, yaitu pompa air digerakkan oleh motor listrik dengan kontrol variable speed drive yang disuplai oleh listrik bertegangan 3,3 kV
Nah, suplai tegangan 3,3 kilovolt ini berasal dari konversi tegangan PLN 20 kV menggunakan transformator. Melalui proyek ini, maka secara operasional akan menggantikan fuel, ya, menggantikan fuel atau bahan bakar minyaknya itu menjadi listrik. Oke, nah, lalu ini ditampilkan data konsumsi fuel dan biaya energi dari fuel ya, diesel tadi itu. Dapat kita lihat di sini bahwa dalam setahun konsumsi fuelnya setara dengan 43 miliar. Atau jika kita hitung selama 24 tahun, setara dengan usia proyek, maka nilainya mencapai 1 triliun untuk biaya operasional fuel saja. Wow, ini tinggi sekali ya biaya operasionalnya. Nah, bagaimana dengan konsumsi listrik pasca proyek? Di tabel ini ditunjukkan besarnya pengeluaran biaya untuk listrik setahun sekitar 14 M saja. Jika dikalikan dengan masa usia proyek 24 tahun, maka totalnya hanya 346 M. Nah, dari kedua tabel tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa penghematan setahun itu bisa mencapai 32 M ya per tahun. Kemudian eh, secara total dalam jangka waktu 24 tahun itu 766,6 M. Sehingga kalau kita bandingkan antara biaya fuel dengan biaya listrik, jika totalnya itu 100%, maka biaya energi fuel itu menghabiskan 75%, sementara kalau sudah diganti dengan listrik, ini hanya 25% saja. Jadi penurunannya cukup banyak. Oke, nah kita lanjut ke cost benefit analisisnya. Apa yang dilakukan selanjutnya? Pertama, kita coba data dulu ya, biaya investasi, eh, yaitu terdiri dari biaya langsung. Di sini ada biaya material, biaya upah, biaya peralatan, juga ada biaya tak langsung. Yes, di antaranya contingency cost, mitigation, profit, dan juga insurance cost. Nah, kalau kita totalkan dari biaya-biaya material, kemudian baik yang langsung maupun juga biaya-biaya yang tak langsung, ini di sini kami mendapatkan totalnya itu 2.262.720 US dollar ya. Ini dikalikan 1.000. Dan untuk struktur biaya sendiri terbesar itu ada di biaya material di sini 66,85%, diikuti biaya mitigasi dan biaya jasa itu masing-masing kira-kira di 11%, dan biaya terkecil itu komponennya ada di eh, asuransi, hanya 2% saja. Nah, setelah menghitung biaya total tadi eh, untuk investasinya, maka saya menghitung net present value dari proyek ini. NPV ini adalah selisih antara nilai arus kas, kas masuk ya, sekarang, dan yang keluar selama dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau digambarkan dalam rumus itu seperti ini. Ada waktu arus kas, kemudian ada suku bunganya, ada net cash flow dalam kurun waktu tertentu ya. Nah, ketika diproyeksikan usia proyeknya itu adalah 24 tahun, maka diperoleh nilai NPV sebesar 11.497.979 US dollar. Wah, ini nilainya jauh lebih besar dari nilai investasi awal. Dan tentunya ini sangat menarik ya, teman-teman. Nah, sesuai syarat NPV dalam penentuan kelayakan proyek, maka jika nilai NPV-nya itu bernilai positif, maka proyek tersebut eh, sangat layak ya. Oke, sehingga kita bisa mengapprove proyek ini.
Oke, kita lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu IRR. IRR itu adalah tingkat pengembalian dari modal proyek yang dianalisis berupa tingkat bunga pada saat NPV bernilai nol. Dan ini satuannya dalam persen per tahun. IRR diformulasikan seperti ini. Terdapat lower discount rate, kemudian ada NPV pada lower discount rate, kemudian ada NPV pada higher discount rate, serta ini adalah eh, higher discount rate ya, higher, higher discount rate ya, yang RB ini. Nah, syaratnya supaya proyek layak adalah IRR-nya itu harus di atas discount rate. Oke. Nah, dalam proyek ini diskon rate yang saya tentukan ataupun yang saya pilih dari suku bunga Bank Indonesia itu adalah 11,03%. Setelah disimulasikan, nilai IRR-nya sebesar 76,51%. Ini adalah suatu added value ya ketika proyek ini akan diimplementasikan karena nilainya di atas suku bunga yang lumayan tinggi ini ya. Selisihnya cukup tinggi. Oke, berarti proyek ini kita anggap, bukan kita anggap ya, tapi memang sesuai kenyataannya itu layak ya. Oke, nah kemudian kita coba lakukan analisis profitability index ataupun benefit cost ratio, di mana BCR ini adalah perbandingan antara nilai estimasi sekarang untuk penerimaan bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasi proyeknya. Secara formula itu diformulasikan seperti ini ya. Nah, di sini saya coba mengambil persyaratan bahwa PI di atas satu itu proyeknya menguntungkan. Dan dalam analisis yang saya lakukan, ternyata PI dan BCR-nya itu mencapai 6,37 pada tahun ke-24. Dan pada BCR-nya menyentuh angka satu ini pada tahun ke 1,5 gitu ya. Jadi ini di tahun ke 1,5 eh, proyek ini sudah menghasilkan keuntungan. Nah, itu disebut dengan pay of time atau payback period, di mana periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi initial cash investment. Dengan formulasi seperti ini, ya, nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Jadi dalam kurun waktu berapa tahun modal itu akan kembali lagi. Nah, tadi seperti yang dianalisis eh, sebelumnya bahwa pada saat BCR-nya menyentuh angka satu di sini, BCR minimum, ini pada tahun ke berapa? Ya, pada tahun ke 1,5. Jadi setelah tahun ke 1,5 tersebut, proyek ini memberikan keuntungan, profit, sehingga proyek ini layak. Dan kesimpulannya adalah ini, jadi proyek ini menghasilkan saving sebesar 32 M ya, ataupun selama 24 tahun 766,6 M. Kemudian operational cost yang baru itu hanya 33% saja, seperti itu. Kemudian nilai NPV-nya positif di atas 11 juta US dollar ini. Kemudian IRR-nya juga 76,51%, lumayan tinggi. Kemudian benefit cost ratio-nya itu 6,37 kali dengan payback period 1,5 tahun saja. Proyek ini telah dilaksanakan secara profesional, berpedoman pada kode etik yang berlaku di perusahaan maupun di asosiasi ya, di PII. Pelaksanaan praktik kesinjuran juga telah comply dengan aspek K3 yang berlaku juga eh, pada kode etik yang berlaku di perusahaan maupun di PII. Adapun saran yang dapat saya berikan untuk perbaikan ke depan adalah durasi proyek perlu mempertimbangkan kondisi global saat ini dalam pengadaan long lead item.
yang dibutuhkan. Jadi long lead item itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari sebelumnya, perlu penambahan waktu sekitar 60 hari kalender. Kemudian pengawasan lapangan harus dedicated per disiplin ilmu. Tidak direkomendasikan satu PIC menghandle pengawasan multidisiplin ilmu karena akan mengurangi profesionalisme dari PIC yang bersangkutan. Terakhir, berkaitan dengan nilai TKDN yang dihitung di awal perencanaan sebesar 52%, ini berdampak kepada proses pengadaan dan eksekusi aktual di lapangan, di mana untuk proyek ini sangat sulit mencari produk lokal yang dapat memenuhi minimum TKDN tersebut. Jadi demikian. Jadi, demikian video penjelasan mengenai praktik keinsinyuran yang telah saya lakukan. Semoga bisa memberikan insight yang dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Segala kritik dan saran dapat disampaikan kepada saya. Kemudian sebagai referensi tambahan, berikut saya lampirkan juga beberapa dokumen terkait. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.